Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka marilah mengarahkanlah hati kita kepada Tuhan. Marilah kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 194 bait yang pertama. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam keriuhan hidup,
kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Amin. Marilah Bapak Ibu menyanyikan PKJ 40 ayat yang pertama dan yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita semua. Marilah kita menyanyikan KJ 188 bait yang pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur.
Dengan bangkit berdiri bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Dialah sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di hari sukacita ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, Tuhan, sehingga pemberitaan sabda-Mu dapat menjadi suluh bagi kehidupan kami. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati agar firman ini bisa tersampaikan dengan baik. Kami menyerahkan segala proses pemberitaan sabda pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut disadari bahwa hidup kita sebagai manusia terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan yang takut, dan yang kedua adalah keadaan yang gembira.
Ketika kita mendapati keadaan ekonomi keluarga yang sulit, banyak orang tua dulu mengatakan seperti ini, saya harus cari uang karena saya takut nanti anak saya nggak bisa makan. Saya harus bekerja lebih ekstra karena saya takut nanti istri saya tidak bisa berbelanja. Banyak orang juga takut atas keadaan orang-orang yang mencintai mereka dan mereka cintai karena mereka sedang sakit keras, atau yang mau dikorelasikan dalam keadaan sekarang, mungkin banyak keluarga di sana yang takut karena keadaan anaknya atau sanak saudaranya terkena virus corona. Mereka takut ketika anak mereka atau sanak saudara mereka sendirian di karantina. Apakah dia sudah makan? Apakah dia bisa tidur? Apakah dia bisa pulih? Banyak ketakutan-ketakutan. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai rasa gembira ketika anak kita mendapatkan beasiswa walaupun kita mempunyai keadaan yang lemah ekonomi. Anak kita mendapatkan beasiswa untuk sekolahnya, untuk perkuliahannya. Kita juga gembira ketika saudara kita atau anak kita yang terkena virus corona itu bisa pulih, bisa sembuh, dan bisa berkegiatan seperti sedia kala. Di sisi lainnya juga Bapak Ibu, kita bisa takut akan keadaan negara kita yang semakin hari semakin banyak kelompok radikal yang terus menebar teror atas nama agama. Namun di sisi gembiranya, di sisi lain yang menggembirakan adalah kita melihat maraknya kegiatan bersama antar umat beriman di sekitar kita. Begitulah Bapak Ibu, kehidupan sebagai manusia itu silih berganti, mewarnai kita. Ada rasa takut dan ada juga rasa gembira. Kisah kebangkitan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam dahsyat yang mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu dan diikuti gempa bumi yang membuat tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Juga bukit-bukit batu terbelah. Di sisi dahsyatnya, berita kebangkitan Yesus Kristus ini justru dipasrahkan malaikat kepada perempuan-perempuan yang hatinya campur aduk antara ketakutan dan juga sukacita besar untuk menyampaikannya kepada para murid. Kedua perempuan itu, yakni Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pun segera pergi dari kubur dengan takut sekaligus dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat seolah tidak sabar untuk memberitakan berita kepada murid-murid Yesus. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam bagimu. Mereka mendekatinya dan kemudian memeluk kaki Yesus serta menyembah Yesus. Perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat sekarang disampaikan sendiri oleh Yesus. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berita Injil yang kita baca ini sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan
tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau tetap percaya kepada Kristus yang mereka jumpai di jalan, untuk melakukan tugas mereka dan membagikan kabar baik mereka meskipun ada kecemasan. Ini adalah merupakan sebuah keberanian. Dan keberanian itu yang dinamakan dengan Paskah. Berita Injil Minggu Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran dan memungkinkan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi bahkan untuk berkembang, untuk tetap bergerak, untuk tetap berlari meski hidup kita sulit. Jangan takut. Salam ini diulangi oleh Yesus Kristus ketika dia bertemu para perempuan. Hal ini memberi kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Karena memang ada banyak yang harus ditakuti dalam kehidupan fana ini. Namun kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk sukacita dan harapan dan juga keberanian menjalani kehidupan ini. Dalam kebangkitan kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup ini bersifat sementara, nyata dan gamblang, dan kadang-kadang juga menyakitkan. Tetapi penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan tidak akan pernah memiliki diri atau hidup kita. Saya juga memiliki kisah untuk menjalani rasa ketakutan saya, Bapak Ibu. Tepatnya sebelum saya lulus dari perkuliahan saya harus menyelesaikan karya tama. Karya tama itu sebuah tugas akhir yang sama seperti skripsi, tapi skripsi yang dikaryakan. Jadi waktu itu saya membuat sebuah lagu Jawa yang memang saya tidak tahu sejarahnya seperti apa, tapi saya harus membuat itu dengan menggunakan bahasa Jawa, dan saya harus menarikannya, harus membacakan puisinya. Ada ketakutan-ketakutan di dalamnya, Bapak Ibu. Saya menjalaninya dengan jatuh, kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Saya takut karya ini tidak bisa terselesaikan. Saya takut dosen saya marah karena saya tidak bisa memenuhi target pengumpulan karya tama saya. Banyak ketakutan-ketakutan dalam proses itu. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, saya bisa lulus dengan baik. Ketakutan-ketakutan yang timbul dalam pemikiran saya kemudian saya jalani dengan baik, dengan keberanian. Keberanian bahwa dalam hati saya waktu itu saya bisa menyelesaikan ini. Saya harus bisa. Dan inilah contoh di mana ketakutan dalam diri kita tidak akan pernah memiliki diri kita, tidak akan pernah memiliki hidup kita. Ketakutan itu bisa berlalu dalam seiring berjalannya waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, ini merupakan dua sisi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar janji kebangkitan bahwa sukacita, harapan, dan iman pada akhirnya akan menang. Sebagai seorang saksi, kita harus menyampaikan pesan ini. Kita harus terus berlari dengan berani, mengabarkan berita kebangkitan. Dan pertanyaannya,
Apa yang Bapak Ibu takutkan pada hari ini? Walaupun dalam ketakutan ini Bapak Ibu, marilah kita tetap berlari untuk mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, tetaplah berbagi sukacita. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang berani untuk berbagi sukacita dan berbagi kebaikan. Selamat menghayati Paskah kita pada hari ini. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan keberanian menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini, di minggu kebangkitan-Mu, kami bisa bersuka cita ya Tuhan untuk merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Ya Allah Bapa Sang penuh cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Ya Allah Bapa sumber kesembuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Yalah Bapa, Sang Punya Kerajaan Sorga, inilah doa syafaat kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami,
Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami, cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah menjadi saksi Tuhan
Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita menyanyikan PKJ 183 baitnya yang kedua.